Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus Baharover? Semoga sehat selalu. Apa kabarnya Muhibbin Gus Baha? Semoga sehat selalu, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Allahumma amin. Gus Baharover, seperti biasa saya cuma mau curhat saja. Ya, seperti yang Gus Baharover ketahui, setiap ceramah Gus Baha itu materi-materinya selalu membuat kita mau berpikir, membuat kita merasa fresh tentang pemahaman keagamaan kita. Nah, salah satu materi ceramah Gus Baha yang membuat saya berpikir lagi, yaitu adalah materi ceramah Gus Baha tentang nasab atau duriyah. Gus Baha selalu mengkampanyekan pentingnya nasab, pentingnya sebuah duriyah, apalagi bagi kita orang-orang yang mau menuntut ilmu itu harus memilih dari mana kita akan mengambil ilmu, apakah dari duriyah yang biasa-biasa saja atau dari duriyah yang istimewa. Gus Baharover dalam beberapa kesempatan ceramah beliau, Gus Baha menjelaskan bahwa duriyah itu ada dua. Ada duriyah sebab nasab dan ada duriyah sebab kan. Nah, duriyah sebab nasab itu adalah duriyah yang ada hubungan darahnya, hubungan darah seperti anak kandung, cucu kandung, ayah kandung, bapak kandung, singkatnya keluarga kita. Jadi orang-orang yang terhubung secara biologis, dihubungkan secara genetik, dihubungkan oleh misalnya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau di Indonesia biasa disebut Habib kalau laki-laki, kalau perempuan biasa disebut Syarifah. Mungkin di tempat lain disebut lain, misalnya Sayyid dan lain-lain. Nah, kemudian kalau duriyah para pemilik pondok pesantren alim ulama itu biasa disebut, kalau laki-laki disebut Gus, kalau perempuan disebut Ning, dan yang lainnya tentu. Nah, kemudian kalau duriyah orang-orang awam, orang-orang biasa itu biasa disebut, ada istilah abu, ada istilah bani, ada istilah keluarga besar, dan lain-lain dan lain sekitar itu. Pokoknya orang-orang yang ada hubungan nasab berdasarkan darah atau genetik, itulah yang dinamakan duriyah berdasarkan yang pertama. Nah, kemudian dalam berbagai ceramahnya Gus Baha selalu mendeklarasikan atau mengkampanyekan tentang pentingnya duriyah tersebut. Beliau dengan fasih menyebutkan siapa ayah beliau, kakek-kakek beliau, gitu kan. Itulah ibu-ibu dari duriyah dari jalur ayah, duriyah dari jalur ibu, yang semuanya menunjukkan keilmuan beliau, menunjukkan kesalehan beliau. Nah, untuk duriyah dengan jalur genetik ini tentu kita tidak akan bisa menjadi duriyah Gus Baha. Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan darah sama sekali dengan Gus Baha, kecuali Gus Baha lover dan Muhibbin Gus Baha atau duriyah Gus Baha yang memang ada hubungan darah, itu bisa menjadi keluarga besar dari duriyah Gus Baha. Nah, yang kedua, ada duriyah jalur ilmu atau jalur sebab. Di selain karena hubungan darah, kita menjadi keluarga atau menjadi duriyah seseorang itu bisa ada sebab sesuatu. Nah, sesuatu yang paling ideal untuk menjadi sebuah keluarga, kata Gus Baha, adalah duriyah sebab ilmu. Maksudnya gimana? Maksudnya para muhibbin lover
atau para Gus Baha Lover itu bisa menjadi duriyah Gus Baha dengan cara mengambil sanad ilmu dari beliau, dengan cara ngaji kepada beliau. Tentu kalau yang punya kesempatan langsung datang ke tempat beliau, ikuti majelis-majelis pengajian beliau sehingga Anda sah resmi menjadi duriyah Gus Baha jalur ilmu. Nah, kalau jalur ilmu, atau jika Anda tidak bisa menjadi duriyah Gus Baha jalur ilmu yang offline istilahnya kan begitu, maka ada pilihan kedua, yaitu menjadi duriyah Gus Baha jalur ilmu yang online. Nah, dasarnya mana yang online? Dasarnya pada ceramah sebelumnya Gus Baha juga selalu mengkampanyekan bahwa orang-orang yang mengaji beliau lewat YouTube misalnya, itu sah mendapatkan pahala dan otomatis mendapatkan sanad ilmu beliau. Kan begitu? Di mana Anda bisa menjadi duriyah Gus Baha jalur ilmu secara online? Nah, diantaranya kalau Anda subscribe channel kami ini, insya Allah akan terhubung dengan Gus Baha lewat jalur ilmu secara online. Allahumma amin. Kan begitu? Nah, yaitu, tapi syaratnya ketika Anda mau menjadi duriyah Gus Baha jalur ilmu, ya harus minimal paham tentang ilmu-ilmu beliau, minimal selalu mengikuti pengajian-pengajian beliau di berbagai channel YouTube. Terutama kalau nanti sudah ada channel resminya dari duriyah Gus Baha secara online. Jelas ya? Berbahagialah para Gus Baha Lover dan muhibin Gus Baha, karena ada peluang bisa menjadi duriyah Gus Baha jalur ilmu secara online. Bisa juga lewat YouTube saya ini dengan cara subscribe dan like. Nah, kemudian apa untungnya menjadi duriyah Gus Baha? Kan begitu. Nah, tentu kita para Gus Baha Lover dan muhibin Gus Baha mengakui keilmuan beliau, mengakui kesolehan beliau dan lain-lain dan lain-lain, dengan harapan bersama kita di dunia bersama Gus Baha, bersama pula nanti bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ya, jadi ibaratnya keluarga atau nasab itu ada dua. Ada nasab sebab darah gitu kan, ada nasab sebab ada yang mengisahkan duriyah. Nah, kalau nasab sebab darah adalah misalnya itu orang-orang yang ada hubungan darah dengan kita. Kalau nasab sebab itu ada suatu sebab, di antaranya sebab ilmu. Dengan kata lain keluarga besar. Kita bisa menjadi keluarga besar Gus Baha melalui jalur ilmu dengan cara ngaji ilmu-ilmu beliau. Ada yang bisa langsung datang ke majelis pengajian beliau secara offline. Nah, kalau yang tidak punya belum punya kesempatan ngaji beliau secara offline di majelis ngaji beliau, bisa secara online melalui pengajian-pengajian beliau. Nah, kalau yang penasaran tentang bisa nyambungnya sanad ilmu kita kepada Gus Baha secara online, bisa ikuti apa istilahnya nama ceramah Gus Baha pada video saya sebelumnya yang berjudul itu kalau nggak salah nasab online Gus Baha kan gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, dalam menjelaskan tentang pentingnya sebuah duriyah orang soleh, yaitu Gus Baha seringkali mengutip dari dzurriyyatan ba'duha min ba'din, sebagian satu keturunan yang sebagainya turunan dari yang lain. Nah, ketika saya lacak dari ini ternyata dia merupakan kutipan dari surat Ali Imran ayat 34. Secara spesifik ayat ini itu bercerita tentang keturunan keluarga Imran, yaitu Siti Maryam dan lanjutnya. Yang itu tentunya ketika menjelaskan bahwa dzurriyyah para nabi
itu terhubung dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita waktu belajar di bangku sekolah, madrasah diniyah atau madrasah ibtidaiyah, kemudian ke atas sanawiyah atau aliyah, itu sering diajarkan tentang nasab para nabi, dari mulai Nabi Adam ke bawah lagi Nabi Ibrahim, ke bawah lagi Nabi Ismail, nanti ke bawah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada hubungan. Jadi sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Adam itu ada hubungan darah, ada hubungan genetik. Dengan kata lain, darah suci diturunkan dari mulai Nabi Adam ke bawah terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah terus turun lagi ke para habaib dan ke para syarifat. Kira-kira begitu. Nah, yang turun ini bukan hanya darahnya saja. Itu kan darah secara fisik, secara biologis, secara genetik. Tetapi secara non fisik, kesolehan para nabi juga terus diturunkan. Nabi Adam solehannya gimana, Nabi Ibrahim kesolehannya gimana, Nabi Ibrahim terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah terus turun sampai para habaib di zaman kita gitu. Nah, begitupun kesolehan orang-orang soleh. Kita terkadang mengenal orang soleh seperti misalnya guru kita bersama Gus Baha. Ini dia kan nama juga Gus, turunan kiai, kiainya turunan kiai lagi. Terus kemudian merupakan Gus Baha ini misalnya kan sering menjelaskan bahwa ada istilah kiai belajar, kiai mulai, dan ada kiai yang memang sudah jadi Gus dulu. Dari kecil sudah menjadi Gus, kemudian nanti naik jadi belajar ilmu agama banyak, kemudian menjadi kiai beneran dan soleh seperti Gus Baha. Kan begitu. Bukan istilahnya lompatannya terlalu ekstrim. Istilahnya untuk menjadi orang soleh itu dalam konteks duriah itu bisa dimulai dari anak seorang soleh, anak seorang kiai yang bernama Gus, kemudian menjadi kiai. Jadi si dia itu sudah terdidik untuk menjadi kiai, untuk memiliki santri sejak dia masih kecil, dididik oleh ayahnya, oleh kakek-kakeknya dan seterusnya. Tetapi ada istilah kiai debutan. Maksudnya kiai debutan itu ayahnya, kakeknya dan durianya itu enggak ada keturunan para kiai, enggak ada keturunan orang-orang dalam tanda petik ya, orang-orang soleh. Nah, maka dia memulai sebagai orang soleh, membentuk keturunan orang soleh itu. Nah, ini orang-orang seperti ini bisa memulainya dari jalur Gus Baha. Misalnya kita bertanya, ayah saya kayaknya dulu bukan kiai deh, kakek saya kayaknya juga bukan deh, baik yang ke atas, ke samping, ke kiri, kanan, nggak ada dia yang kiai. Udah mulai dari sekarang Anda menjadi Gus Baha lover, menjadi muhibbin Gus Baha, menjadi santri Gus Baha, kemudian bismillah mulai jadi seorang kiai yang baik dan benar, kira-kira gitu kan, yang soleh. Nah, setelah itu nanti kemudian menurunkan anak-anak yang soleh, jadi namanya bisa dikasih nama Gus, kalau perempuan nama Ning, dan terus sehingga terbentuk tradisi baru keluarga orang soleh baru. Nah, ini kesempatannya. Kalau yang bagi Anda punya ayah kiai atau punya kakek kiai, apalagi kiai besar punya pesantren, oke lah mulai. Lanjutkan, kalau yang belum bisa mulai dari sekarang. Nah, ceramah Gus Baha tentang dzurriyyah ini juga membuat saya berpikir dan bersyukur, alhamdulillah. Ternyata setelah saya pikirkan ulang, alhamdulillah kakek saya merupakan salah satu kiai lah, rahimahullah. Semoga arwah beliau tenang di surga, Allahumma amin. Di alam kuburnya mendapatkan nikmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Begitu juga ayah saya, begitu juga kakek saya, nenek saya, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Nah, kebetulan kakek itu dulu bisa disebut apa namanya ya, terukahan atau yang debutan itu. Dia datang ke sebuah daerah yang masih kosong, kemudian dia membuka daerah itu. Setelah itu banyak masyarakat yang ikut, kemudian beliau membangun musola, lalu membangun masjid, dan sampai sekarang alhamdulillah masjidnya sudah berdiri megah.
ada madrasah diniyahnya, ada pesantrennya, kemudian sekarang yang ngurus itu adik saya bersama dengan keluarga besar kakek di sana. Mudah-mudahan kita doakan bersama perjuangan adik saya dan para zuriyah kakek-kakek saya plus saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah jelas ya. Jadi bagi Anda para Gus Baha lover dan muhibbin Gus Baha yang ingin menjadi keluarga besar Gus Baha, jalur ilmu itu selalu ada kesempatan. Caranya gimana? Caranya bisa datang langsung ke pengajian-pengajian Gus Baha secara offline. Atau cara yang kedua, kalaupun belum punya kesempatan datang secara offline, maka Anda bisa mengikuti pengajian-pengajian Gus Baha jalur ilmu secara online, baik dari YouTube saya atau dari YouTube Muhibbin dan Gus Baha lover lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga besar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di dunia dan mudah-mudahan berkumpul juga di akhirat. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang kebetulan Anda melihat video ini jangan lupa subscribe dan like channel ini lalu share supaya kita bersama-sama menjadi dzurriyyah Gus Baha jalur ilmu secara online. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.